Halo semua, selamat datang di video presentasi teori akuntansi kami. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan buku 2, Bab 6, terkait materi neraca dan catatan laporan keuangan. Dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarak SE, MC. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6, yang beranggotakan Gita Kurniasari, Muhammad Bintang Ardiansyah, Rifatul Huda, Windy Aprilia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu simaklah video presentasi kami berikut. Kegunaan neraca. Neraca atau dikenal juga balance sheet merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan, di mana laporan ini berisi informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Dengan menyediakan informasi tersebut, neraca dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat likuiditas, struktur modal, dan efisiensi perusahaan, serta menghitung tingkat pengembalian aset atas laba bersih. Informasi ini memberikan gambaran kepada pemakai laporan keuangan mengenai tingkat profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, neraca juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi seberapa efisien aset perusahaan telah digunakan dalam menciptakan pendapatan atau penjualan. Keterbatasan neraca. Banyak keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Di antaranya kecenderungan untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini, atau current value of entity, tidak mengungkap seluruh aset dan kewajiban perusahaan, serta kurang memiliki daya banding. Satu dari keterbatasan neraca lainnya ialah peningkatan pada penggunaan off-balance sheet financing, di mana perusahaan umumnya enggan untuk mengungkap seluruh kewajibannya untuk membuat posisi keuangan mereka seolah-olah tampak lebih kuat atau lebih baik. Keterbatasan lainnya dari neraca terkait dengan kebutuhan daya banding, yakni seluruh perusahaan tidak mengklasifikasikan dan melaporkan seluruh item yang sama dengan cara yang sama. Komponen neraca ini terdiri dari 1. Aset, meliputi pos-pos atau item keuangan seperti kas, piutang, dan investasi dalam instrumen keuangan. Aset juga meliputi biaya-biaya yang diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. 2. Utang. Utang meliputi kewajiban-kewajiban dengan jumlah yang dinyatakan dalam satuan unit moneter yang tepat, seperti utang jangka panjang dan utang jangka pendek. 3. Ekuitas. Ekuitas merupakan aset bersih perusahaan, yakni selisih antara total aset dengan kewajiban. Ekuitas timbul dan setoran atau investasi pemilik. Ekuitas akan bertambah dengan adanya laba bersih, serta berkurang dengan adanya rugi bersih, dan distribusi kepada pemilik preferred atau dividen. Klasifikasi pos neraca. Dalam akuntansi, pos-pos dalam neraca atau balance sheet dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu 1. Aset, terbagi menjadi aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan. Aset tidak lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud. 2. Kewajiban, terbagi menjadi kewajiban lancar dan tidak lancar. Kewajiban lancar terdiri dari utang usaha, utang wasal jangka pendek, pendapatan diterima di muka. Kewajiban tidak lancar terdiri dari utang jangka panjang, kewajiban sewa, kewajiban pajak. 3. Ekuitas, terdiri dari modal disetor, laba ditahan, saham treasury, akumulasi laba komprehensif lainnya. Format neraca. Salah satu bentuk susunan yang sering digunakan dalam penyajian neraca ialah bentuk akun atau account form, seperti gambar berikut. Ini merupakan contoh dari format neraca bentuk akun atau account form. Dengan format ini, kelompok aset dicantumkan pada sisi kiri, sedangkan kelompok kewajiban dan ekuitas dicantumkan pada sisi kanan. Kelemahan utama dari format ini ialah diperlukan satu halaman yang cukup lebar agar pos-pos yang disajikan tersebut saling berdampingan. Untuk menghindari kelemahan tersebut, neraca bentuk laporan atau report form digunakan. Berikut contoh format neraca bentuk laporan atau report form. Dengan format ini, kewajiban dan ekuitas akan disajikan tepat di bawah aset. Neraca bentuk laporan ini terkadang juga disajikan dengan melaporkan 2 atau lebih tanggal neraca. Neraca komparatif. Format neraca yang lainnya terkadang juga digunakan
Sebagai contoh, kewajiban lancar dikurangkan dari aset lancar untuk mendapatkan besarnya modal kerja bersih networking capital atau semua kewajiban dikurangkan dari total aset. Catatan laporan keuangan. Berikut jenis catatan yang biasanya dilampirkan atau disertakan oleh manajemen sebagai pendukung laporan keuangan dasar ialah 1. Ringkasan mengenai kebijakan akuntansi. Dalam hal ini terkait informasi mengenai metode yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan harus diungkapkan kepada pemakai. 2. Informasi tambahan mengenai perincian atau penjelasan atas angka neraca. Informasi ini biasanya disajikan dalam catatan laporan keuangan, baik berupa data angka atau numerikal maupun data deskriptif atau dalam bentuk narasi. 3. Informasi tentang item-item yang tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi ini yang memuat item-item yang gagal memenuhi kriteria pengakuan untuk dimasukkan ke laporan keuangan, namun masih signifikan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Peristiwa setelah tanggal neraca. Ada dua jenis yang berbeda dari peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan perhatian dan pertimbangan khusus manajemen serta evaluasi auditor independen, yaitu 1. Peristiwa-peristiwa yang memerlukan pengakuan surut atau retroactive recognition, sehingga memengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode akuntansi sebelumnya. 2. Peristiwa-peristiwa yang tidak memerlukan pengakuan dalam laporan keuangan periode sebelumnya, tetapi harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Kesimpulannya dari penjelasan-penjelasan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa neraca dapat digunakan untuk melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Neraca juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi seberapa efisien perusahaan dalam melakukan pendapatan atau penjualan.